Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kita memasuki di dalam, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yaitu pertama ada Niki Dwi Fernanda bernim belakang 068, lalu External Juli bernim belakang 075, lalu ada Nadim Eldiva bernim belakang 076, kemudian Muhammad Iqbal Prasetya bernim belakang 083, kemudian terakhir ada Ian Putri bernim belakang 103. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang bisnis plan manajemen Lovin. Oke, selanjutnya kita menuju ke visi misi. Visi yang akan dijelaskan oleh saya. Visi dari manajemen kami yaitu memberi solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien, menjunjung tinggi kredibilitas dalam penegakan hukum, serta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam mencari solusi terbaik bagi klien. Itu dari saya, selanjutnya beralih ke misi, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ketika telah ada visi, tentunya juga harus ada misi. Jadi misi itu ibarat langkah-langkah kecil yang dibagi untuk mempermudah serta bentuk usaha nyata dalam memberikan arah sekaligus batasan-batasan proses pencapaian tujuan. Nah, untuk misi dari kantor hukum kami adalah yaitu memberikan solusi terbaik dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh klien, menjunjung tinggi kredibilitas dalam penegakan hukum, serta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi dalam mencari solusi terbaik bagi klien. Mampu bekerja sama dalam tim dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Terima kasih. Kemudian setelah kita menjelaskan visi dan misi, kita beralih ke slide selanjutnya. Sekarang kita akan menjelaskan bisnis plan yang ada di law firm kami, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Jadi, bisnis plan dari kelompok kami yaitu lokasi law firm sendiri ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Nah, market analisisnya yaitu kasus perceraian dan kasus pidana. Jadi, kantor kami memiliki advokat atau pengacara yang senantiasa menangani kasus perkawinan atau perceraian, dan kantor kami juga dapat membantu calon klien yang membutuhkan jasa bantuan hukum. Dan kami akan berupaya proses perkawinan atau perceraian yang sah dan secara hukum negara Indonesia. Terus, law firm kami juga menangani kasus yang diduga ada tindak pidana. Terus, struktur organisasi law firm kami ada founder sendiri, Exxon Junifer Diansah, sekretaris dan bendahara Niki Dwi Fernanda. Tugas sekretaris sendiri menjalankan seluruh administrasi surat menyurat, menerima dan menentukan serta memberikan disposisi untuk melaksanakan tugas, membuat progress report tentang pelaksanaan kegiatan kantor. Terus tugas bendaharanya mengendalikan segala bentuk keuangan baik yang diterima dan dibayarkan atau keuangan yang telah dilaksanakan. Tugas advokat sendiri menangani perkara, terus tugas paralegal oleh Iqbal Prasetya yaitu melaksanakan bantuan hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Setelah membahas bisnis plan serta struktur organisasi kelompok law firm kami, selanjutnya kami akan menjelaskan servis dalam law firm kami yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Ya, baik. Selanjutnya ada services atau pelayanan dari law firm kami, yaitu yang pertama ada legal consultation, yang mana legal consultation ini merupakan pemberian konsultasi hukum terhadap persoalan atau permasalahan daripada klien itu sendiri. Lalu yang kedua ada legal audit, yang mana merupakan pemeriksaan atau penelitian segala perbuatan hukum klien. Jadi nanti
apabila klien-klien tersebut memiliki permasalahan akan ditinjau dari perbuatan hukumnya, ataukah mengarah ke perdata atau ke pidana atau ada perbuatan yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Selanjutnya ada legal drafting, yang mana penyusunan kontrak, baik kontrak kerja maupun perjanjian-perjanjian yang bersesuaian dengan kepentingan klien. Lalu ada legal review, yang mana penelitian dan koreksi terhadap draft atau perjanjian maupun surat dan dokumen. Jadi legal drafting nanti akan ditinjau kembali di legal review. Lalu legal opinion yang merupakan isi daripada pendapat hukum baik secara lisan maupun tertulis sehubungan dengan masalah klien. Lalu yang terakhir ada legal assistance yang mana nanti daripada perorangan dari law firm kami akan melakukan pendampingan terhadap klien sesuai dengan kebutuhan permasalahan klien. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tak terasa kini kita berada di penghujung materi kami. Ini kita membahas tentang finance. Finance dalam kelompok kami akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bertempat, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suatu perusahaan itu atau law firm sendiri butuh finance? Nah, karena bagaimanapun finance itu menjadi salah satu sebagai pengetahuan atau arus kas negatif atau selama periode berjalan. Nah, tujuan dari manajemen keuangan adalah untuk menanggulangi hal tersebut. Manajer harus memastikan bahwa mereka memiliki cukup uang tunai untuk membayar karyawan dan pemasok. Meskipun mereka memiliki lebih banyak kas keluar daripada kas masuk daripada periode awal bisnis dibangun. Ketika bisnis mulai tumbuh, berkembang, bisnis akan membutuhkan lebih banyak uang tunai untuk membiayai pertumbuhan suatu perusahaan. Perencanaan dan penganggaran untuk kebutuhan keuangan ini sangatlah penting. Memutuskan untuk menandatangani ekspansi atau kas internal atau meminjam dari kreditur adalah keputusan dibuat oleh manajer keuangan. Manajemen keuangan menemukan sumber dana yang tepat dengan biaya terendah, mengendalikan biaya modal perusahaan yang tidak membiarkan leverage menjadi terlalu tinggi dan mencari pinjaman-pinjaman berisiko tinggi. Dan finance ini menjadi pelaporan kegiatan operasional bisnis law firm kami. Ada ya pengarsipan, pelaporan, dan pembayaran pajak terhadap law firm kami akan mempengaruhi juga perkembangan law firm kami ke depan. Tidak menutup kemungkinan mengontrol keuangan di law firm juga sangat penting. Akan menilai kekayaan investasi, mengetahui asal pembiayaan, pengaturan modal kerja yang akan digunakan untuk kegunaan sehari-hari bagi kelancaran law firm kami. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin itu saja penjelasan bisnis plan dari law firm kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.